ketika saya Kaledi atau istri saya biji 081 sampai selesai, dan itu menghubungi saya. Ketika satu angka saja dihilangkan atau diganti dengan angka yang lain, maka tujuannya akan berbeda. Biasa. Tujuannya kita salah misalkan istri saya mengatakan Pak atau Bah, Sakif nangis. Kemudian ada satu angka saja yang berbeda, kata-katanya sama, tapi ternyata tujuannya berbeda. Lafaznya sama, Bah, Sakif nangis, tapi salah tujuannya. Itu menurut filsafat angka bahwa ketika angkanya berbeda, maka tujuannya pun akan berbeda. Kalau kita masukkan pemikiran ini ke dalam ilmu kalam, ke dalam pemikiran kalam, wajar jika di dalam surat An-Nisa ayat 103 dikatakan bahwa sholat itu kitabun mawquta. Ya, sesungguhnya sholat itu sudah tetap waktu-waktunya. Jika kita melihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, di sana dikatakan bahwa pada saat itu Aisyah itu meriwayatkan bahwa sholat itu pada asalnya 2 rakaat. Kemudian itu pada saat periode Mekah. Masuk ke periode Madinah, Nabi menambahkan 2 rakaat menjadi 4, kecuali maghrib karena itu adalah witir, ya, dan subuh tetap pada angka 2 rakaat. Dan di hadis itu dikatakan juga bahwa tambahannya jika kita dalam keadaan safar, maka dikembalikan ke sholat yang awal itu 2 rakaat. Kesimpulan, jika kita sholat pada saat safar kemudian dikosor, kembali ke 2 rakaat, bukan dipotong 2 rakaat. Itu yang mesti diluruskan. Bukan dipotong 2 rakaat, tapi kembali kepada 2 rakaat ketika safar. Ini yang harus diluruskan, karena banyak orang yang pergi ke Mekah tidak mau menjamak kosor sholat karena dia menganggap sholatnya dipotong. Padahal mengembalikan sholat kepada hukum awalnya, hukum asalnya, yaitu 2 rakaat. Nah itu jika kita membahas ini. Sekarang kita kembali ke pembahasan awal tadi. Kita menarik dari pemikiran filsafat tadi ke dalam pemikiran kalam. Kenapa saya berani menarik pemikiran filsafat ke dalam pemikiran kalam? Karena yang terjadi luasnya ilmu atau perkembangan ilmu pada dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah itu karena mereka menarik pemikiran filsafat ke dalam pemikiran kalam. Karena akhirnya perkembangan Islam itu sangat luas. Perkembangan Islam itu sangat luas, dan sampai akhirnya pada zaman dinasti Abbasiyah dia itu berani memberi imbalan kepada orang yang menulis buku, kemudian dia akan timbang bukunya itu, maka dia akan diberi hadiah seberat timbangan bukunya. Itu pada zaman dinasti Abbasiyah sampai berani begitu, karena begitu berkembangnya ilmu. Ya. Lain halnya dengan pada masa sebelumnya, memang lebih pemikiran kalam itu lebih cenderung agak terlalu kurang berkembang gitu, kurang luas. Ini ketika pemikiran filsafat disatukan dengan pemikiran kalam, maka akan menjadi pemikiran yang lurus. Tapi kalau sudah dipisahkan filsafat saja, ini akhirnya menjadi sesat. Nah, kembali ke hitungan tadi, saya teringat seorang ahli ruqyah. Dia mengatakan, banyak pasien saya, banyak orang yang datang ke saya, dia itu seorang ahli zikir, dia itu seorang ahli tahajud, tetapi dia diruqyah oleh saya, dan begitu banyak menurut pemikiran dia, karena kalau orang salafi mengakui adanya jin yang bisa masuk ke dalam diri manusia, karena beliau memang orang salafi. Beliau mengatakan bahwa begitu banyak jin yang di dalam dirinya, padahal dia itu seorang ahli zikir dan tidak pernah membaca bacaan-bacaan selain bacaan zikir kepadanya. Bahkan yang dia baca itu Asmaul Husna. Tapi kenapa kok banyak jin yang ada di dalam dirinya? Ternyata angka yang dia tetapkan yang membuat jin itu masuk ke dalam dirinya. Ternyata angka yang dia tetapkanlah yang membuat jin itu masuk ke dalam dirinya. Yang dia baca Ar-Rahman, Al-Latif. Hanya dia menetapkan dibaca 4.000 kali, dibaca 5.000 kali. Angka-angka itu muncul dari mana? Itulah yang menyebabkan jin itu masuk. Jadi ternyata
ketika kita menarik pemikiran filsafat ke dalam pemikiran kalam, ini jelas sekali bahwa ketika kita merubah angka, maka angka ini munculnya dari siapa? Siapa yang mengajarkan? Siapa yang menginginkannya? Meskipun lafadznya itu lafadznya dzikir, tapi kalau angkanya sudah berubah, maka yang dituju sudah berbeda. Seperti sholat tadi. Kenapa tadi saya mencontohkan surat An-Nisa? Sholat itu kita mengukur sudah tetap waktunya. Ketika kita tambahkan menjadi 6 waktu atau kita kurangi menjadi 3 waktu, maka yang dituju sudah bukan Allah. Dan ini yang dilakukan oleh kelompok Syiah. Yang dilakukan oleh kelompok Syiah itu adalah mengurangi jumlah sholat. Inilah salah satu kesesatan kelompok Syiah. Atau Ahmad Musaddiq yang Ahmad Musaddiq itu yang sempat mengaku sebagai nabi, dia mencoba mengurangi jumlah sholat. Ketika angkanya berubah, maka yang dituju berubah. Hemat. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.